Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak. Pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu pembahasannya salah satunya adalah model pengembangan perangkat lunak, di mana kalian akan belajar bagaimana langkah-langkah standar dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. The first thing to do atau hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum mengembangkan perangkat lunak adalah kira-kira apa? Jadi jika Anda seorang programmer atau software developer, apa yang pertama kali Anda lakukan sebelum mengembangkan software? Jawabannya ada di sini. Jadi hal pertama kali yang Anda lakukan apabila ingin mengembangkan software adalah menganalisis kebutuhan atau mengumpulkan informasi atau data dari lingkungan pengguna perangkat lunak sehingga terhimpun kebutuhan dari masing-masing pengguna. Lalu terkait apa saja kebutuhan atau jenis kebutuhan dari perangkat lunak, ada 3 jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan unjuk kerja. Lalu kita fokus ke kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Jadi kebutuhan ini kaitannya dengan fungsi yang ada di perangkat lunak atau fitur-fiturnya. Contohnya misalnya entry dan rekam data transaksi penjualan, rekam data akumulasi transaksi penjualan. Kalau saya ambil contoh siakat, maka kebutuhan fungsional ini seperti mencetak KRS, mencetak KHS, mencetak transkrip, seperti itu. Lalu kita beralih ke kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka adalah kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras perangkat lunak lainnya atau basis data. Contohnya itu adalah misalkan kita mendesain antarmuka atau tampilan atau bahasa kerennya Graphical User Interface (GUI) untuk menampilkan data penjualan, untuk menampilkan informasi transaksi, dan lain-lain. Kalau dikaitkan dengan siakat misalnya, kebutuhan antarmuka adalah ketika kita sebagai pengembang itu menyiapkan tampilan untuk misalnya menampilkan KRS seperti apa, kemudian menampilkan tampilan KHS seperti apa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan unjuk kerja, yaitu kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Contohnya adalah otoritas pemakaian perangkat lunak dan akses data sesuai peran pekerjaan. Jadi kalau unjuk kerja itu lebih ke arah performa atau kinerja, sedangkan kalau ini arahnya lebih kepada fungsional. Jadi ketika kalian ingin mengembangkan perangkat lunak, ada 3 jenis kebutuhan yang akan kalian tanyakan: kebutuhan fungsional, antarmuka, dan kebutuhan unjuk kerja. Dan semua data-data ini kalian tanyakan kepada klien yang ingin mengembangkan perangkat lunak. Lalu apakah hanya 3 ini? Ternyata ada lagi sebuah kebutuhan yang namanya adalah kebutuhan non-fungsional yang dibagi juga menjadi 3, yaitu kebutuhan non-fungsional operasional, performa, dan keamanan. Jadi di samping kebutuhan pokok tadi, ada juga kebutuhan non-fungsional yang harus kalian tanyakan atau identifikasi dari klien-klien kalian. Yang pertama adalah operasional, artinya sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat dan sistem dapat diakses menggunakan semua browser. Operasional ini lebih kepada kebutuhan yang sifatnya di luar dari sistem. Misalnya, sistem yang kita kembangkan sebaiknya dapat diakses melalui berbagai perangkat komputer. Misalnya di sini bisa juga dengan smartphone. Kemudian sistem dapat diakses menggunakan semua browser. Terkadang ada kebutuhan klien di mana dia sifatnya operasional, artinya penggunaan aplikasi itu secara teknis. Maka di sini disebutkan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Ini kan di luar dari fungsi-fungsi aplikasi. Lalu bagaimana dengan performa? Jadi kalau performa diartikan misalnya sistem dapat diakses kapan dan di mana saja, sistem dapat melakukan pencarian secara cepat, sistem dapat menampilkan banyak data secara stabil. Performa ini kaitannya dengan kekuatan dari perangkat lunak atau kestabilitasan perangkat lunak dalam melakukan processing atau melakukan proses. Selain itu, performa juga berkaitan dengan
fleksibilitas di mana dia bisa diakses kapan dan di mana saja. Karena dia terkaitannya dengan performa, misalkan kalau ibarat mobil, dia performanya kencang, dapat berlari kencang atau berjalan kencang, kemudian dia stabil walaupun dalam keadaan kencang. Jadi kalau diibaratkan dengan software atau perangkat lunak, performa mirip seperti kita mengumpamakannya dengan mobil tadi. Lalu yang terakhir adalah sistem dapat menampilkan banyak data secara stabil. Nah, itu karena kaitannya dengan kinerja atau daya tahan dari software tersebut. Lalu kita ke keamanan. Jadi keamanan ini adalah fitur yang harus selalu ada, tetapi masuk dalam kebutuhan non fungsional. Misalnya, sistem hanya dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar. Lalu, sistem memiliki pengaturan hak akses berdasarkan peran. Jadi, kebutuhan ini juga kita dapatkan dari mana? Dari klien. Walaupun keamanan ini, kebutuhan non-fungsional keamanan, itu ibarat sudah ada standarnya. Artinya, sebagai pengembang itu sudah ada standar-standar di mana kita bisa mengembangkan aplikasi yang aman. Lalu, bagaimana cara mendapatkan informasi dari kebutuhan? Artinya hal ini terkait bagaimana sih kita bisa mendapatkan atau mengidentifikasi kebutuhan dari klien. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan wawancara. Yang ketiga, ada namanya metode Joint Application Development. Dan yang keempat, ada namanya analisa dokumen atau lebih populer disebut dengan studi pustaka. Kita fokus pada metode pengumpulan data yang pertama, observasi, observe bahasa Inggrisnya. Jadi observasi itu fokus pada pengamatan. Biasanya pengamatan ini terjadi apabila pengembang itu tidak mendapatkan jawaban yang utuh atau komprehensif dari klien. Misalkan kalian bertemu klien, ketika kalian tanya kebutuhan-kebutuhannya terkait software, dia mungkin karena kemampuan IT-nya tidak terlalu baik atau dia tidak sering menggunakan perangkat IT, jawaban-jawabannya itu tidak komprehensif, artinya tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak mudah kalian pahami. Maka kalian bisa menggunakan metode yang pertama ini, yaitu melakukan observasi. Apa yang diobservasi? Kalian bisa melihat bagaimana atau apa yang kalian kerjakan yang ada hubungannya dengan software kalian. Misalkan kalian ingin mengembangkan siakat, kalian lihat dia kebutuhannya apa. Misalnya kaitannya dengan KRS KHS tadi, misalnya dia melakukan pencetakan KHS secara manual atau melakukan pengisian KRS secara manual. Itu bisa kalian observasi dan bisa menjadi data kebutuhan sehingga kalian bisa terapkan di software kalian. Lalu yang kedua, metode wawancara. Ini mungkin sudah sering kita dengar istilah ini. Kita fokus pada 3 poin ini, bahwa ketika kita melakukan wawancara terkait identifikasi kebutuhan perangkat lunak, ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah discovery atau menelusuri informasi, filtering atau menakar kognitif dan menginterpretasikan informasi, dan ketiga adalah compilation. Nanti kita bahas. Jadi pada poin pertama, discovery atau menelusuri informasi, kalian bertanya secara mudah, misalnya apa saja fitur-fitur yang ingin ada di perangkat lunak tersebut. Ini salah satu contoh pertanyaan penelusuran informasi. Lalu ketika filtering, kalian menakar dan menginterpretasikan informasi. Artinya, kenapa ada proses menakar? Karena tidak semua narasumber yang kalian tanya atau klien yang kalian tanya itu memahami pertanyaan dan mampu menjawab secara komprehensif. Maka apabila misalnya dia menjawabnya subjektif atau tidak ada kaitannya dengan sistem, itu harus kalian filter. Kemampuan untuk memfilter ini juga melibatkan kecerdasan berpikir kritis, jadi maka disebut menakar kognitif. Yang ketiga, compilation atau menyatukan informasi. Jadi semua informasi yang telah kalian dapatkan dari proses pertama dan hasil dari filtering atau penyaringan informasi pada proses kedua, kalian compile atau dikompilasi, kemudian menjadi sebuah informasi. Nah, di sini disebutkan bahwa penakaran kognitif itu dilakukan apabila narasumber tidak mau menyelesaikan beberapa pertanyaan. Misalnya
dia sibuk atau waktunya terbatas sehingga jawabannya itu tidak semuanya terjawab, atau pertanyaannya itu tidak semuanya terjawab, atau ada pertanyaan yang belum selesai, baru setengah jawab kemudian dia ada kesibukan, maka kita melakukan penakaran kognitif. Kenapa? Agar jawabannya ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu yang kedua adalah jawaban ke arah personal atau subjektif. Misalnya ketika kalian tanya klien kalian terkait fungsi-fungsinya, dia malah menjelaskan terkait problem-problem yang nggak ada hubungannya dengan pengembangan perangkat lunak, atau dia mengungkapkan hal-hal yang sifatnya personal atau subjektif yang sebenarnya tidak perlu kalian catat, maka kalian harus melakukan penakaran kognitif. Yang ini jelas, misalkan dia memiliki keterbatasan tunaksara atau tidak bisa membaca, tentunya kita harus bisa menakar apa yang dia sampaikan itu apakah dapat kita gunakan sebagai referensi atau tidak. 3 ini hanyalah contoh, pada pelaksanaannya nanti jumlahnya bisa banyak proses penakarannya. Kemudian di sini saya akan jelaskan kelebihan metode wawancara dalam kaitannya dengan identifikasi analisis kebutuhan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih representatif. Kenapa? Karena kita langsung bertanya pada klien yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, wawancara ini dapat melengkapi informasi yang sudah ada. Misalnya kita melakukan observasi, kemudian ada hal-hal yang kita harus konfirmasi atau tanyakan, kita bisa melakukan wawancara, sehingga informasi yang kita dapatkan itu bisa lebih lengkap. Kemudian kelebihan wawancara yang kedua adalah kita bisa menggali informasi yang lebih utuh. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh setelah kita bertanya dengan klien kita itu. Lalu apakah ada kelemahannya? Ternyata ada. Yang pertama, kualitas jawaban tergantung dari narasumber. Artinya nanti kualitas jawaban terkait identifikasi kebutuhan tergantung dari kecerdasan atau tingkat pemahaman narasumber. Semakin pintar, jawaban akan semakin jelas. Tidak semakin pintar, maka jawabannya kemungkinan tidak jelas. Yang kedua, beberapa jawaban mungkin tidak representatif. Nah, itu karena biasanya atau tidak semua orang paham IT, seorang klien, maka dia tidak bisa menjawab sesuai yang kita butuhkan. Yang ketiga, jawaban antar narasumber yang kontras. Nah, misalkan kalian melakukan wawancara ke 5 orang, bisa jadi jawaban ke 5 orang itu berbeda meskipun pertanyaan yang kalian ajukan itu sama. Maka kalian bisa lakukan penakaran kognitif tadi. Yang keempat adalah kemampuan komunikasi. Nah, ini menjadi masalah apabila penanya atau kalian juga kliennya itu memiliki kelemahan atau keterbatasan pada kemampuan komunikasi. Maka metode wawancara itu sangat bergantung pada poin keempat, yaitu kemampuan komunikasi. Yang 5, pengaturan waktu wawancara. Ini apabila waktu yang dimiliki narasumber sangat terbatas. Lalu kalian mau wawancara dengan apa? Ini sangat mudah. Kalian bisa menggunakan perekam audio, video, tulisan, artinya mencatat. Jadi ada 3 yang bisa kalian gunakan untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dijawab oleh klien. Lalu metode pengumpulan informasi dari klien terkait analisis kebutuhan yang ketiga adalah Joint Application Development. Disingkatnya JAD, adalah metode pengumpulan informasi di mana akan memberi izin seluruh anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen melakukan sebuah kerjasama untuk mengidentifikasi persyaratan pada sistem. Kita langsung lanjut. Jadi cirinya adalah pertama, pengembangan melibatkan klien. Jadi nanti ketika kalian mengembangkan seperti ini kalian menjelaskan, lalu ada klien-klien dan programmer atau pengembang yang terlibat. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan konsep ini, kita bisa melakukan pengembangan aplikasi secara bertahap oleh kelompok klien. Misalnya kaitannya dengan siakat, pertama kita undang dulu 10 orang dosen misalnya untuk mewakili kebutuhan dari dosen. Kemudian kita undang lagi 10 mahasiswa untuk mewakili atau mendapatkan informasi terkait kebutuhan mahasiswa, dan seterusnya seperti itu. Artinya klien diminta menyampaikan informasi yang komprehensif. Dia menyampaikan, kita eksekusi, dia menyampaikan, kita eksekusi, begitu seterusnya. Lalu bagaimana yang keempat? Metode identifikasi kebutuhan yang keempat disebut dengan teknik atau analisa dokumen. Biasanya disebut dengan studi pustaka.
Jadi intinya dalam metode ini adalah kita berusaha mengkonstruksi atau menyusun informasi berdasarkan berkas-berkas yang ada. Misalnya dalam kaitannya dengan siakat, kalian datang ke klien kalian ingin buat siakat. Lalu setelah kalian adakan wawancara, observasi, kemudian GAD tadi, kalian bisa juga mempelajari berkas-berkas manual. Misalnya KRS yang dicetak dengan Excel atau KHS yang dicetak dengan Excel, entry data yang menggunakan Excel, itu kan berkas-berkas manual. Kalian bisa pelajari, kemudian kalian bisa ambil garis tengah kira-kira nanti bisa dibuat aplikasi apa saja. Jadi itu namanya adalah studi pustaka. Lalu dokumen apa saja yang bisa kita jadikan bahan untuk menelusuri? Yang pertama bisa video, potret, kuesioner, catatan, dokumen, dan artikel. Nah, dari beberapa metode pengumpulan identifikasi kebutuhan ini, kalian bisa mencari metode pengumpulan yang paling pas, paling terbaik, dan paling efektif. Nanti biasanya terkait dengan karakteristik dari klien dan aplikasi yang kalian kembangkan. Kalian bisa memilih apakah menggunakan metode interview, observasi, lalu joint application development, atau lain-lain, nanti tergantung dari kalian sendiri. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan model pengembangan perangkat lunak. Saya beri pembukaan dulu bahwa model pengembangan perangkat lunak adalah prosedur standar yang memang sudah tersedia, sudah disampaikan oleh para ahli, sudah diuji oleh ahli, dan model-model pengembangan ini sudah diterapkan pada banyak aplikasi. Jadi kalau misalkan kalian ditanya, kalian rekayasa perangkat lunak itu berkaitan dengan perencanaan, lalu bentuk perencanaannya itu apa? Nah, bentuk perencanaan kalian itu nanti implementasinya dalam bentuk model. Jadi model pengembangan perangkat lunak. Model ini sinonimnya biasanya metode, teknik, strategi, dan lain-lain. Tapi kita menggunakan istilah model. Lalu kita lihat pengertiannya. Pengembangan sistem perangkat lunak merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, memerlukan biaya dan sumber daya yang besar, dan merupakan kegiatan yang sangat penting. Jadi kenapa memerlukan model pengembangan? Pertama karena kegiatannya kompleks, biayanya untuk membuat itu sumber dayanya juga besar, dan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi organisasi. Nah, karena komponen-komponen ini harus kita perhatikan, maka kita harus menggunakan model pengembangan. Artinya ketika kita mengembangkan software itu tidak berdasarkan kira-kira, spekulasi, atau kita coba-coba. Sudah ada model yang dijelaskan oleh para ahli dan sudah diimplementasikan, juga diuji. Model-model tersebut dikatakan efektif untuk melakukan pengembangan software. Ini ada kaitannya dengan yang pertama, kompleksitas perangkat lunak. Nah, ini sebuah sistem perangkat lunak akan digunakan biasanya melibatkan pemangku kepentingan. Nah, di sini poinnya adalah kompleksitas perangkat lunak itu ditentukan dengan atau disebabkan oleh adanya pemangku kepentingan yang beragam. Nah, karena dia kebutuhannya berbeda-beda, kebutuhan dosen berbeda, mahasiswa berbeda, rektor berbeda, wakil rektor berbeda, kepala bagian berbeda, maka kita harus punya perencanaan atau model pengembangan. Nah, ini rupiahnya struktur proses bisnis. Nah, bayangkan misalkan kalian mengembangkan aplikasi jasa ekspedisi seperti JNE atau JNT misalnya, tanpa ada proses bisnis yang jelas, misalkan terkait bagaimana merekam status paket atau kiriman barang, bagaimana kalian menghitung ongkos kirim berdasarkan volume, ukuran, dan berat misalnya seperti itu adalah proses bisnis di mana kalian harus melakukan perencanaan secara baik sebelum mengembangkan software. Kemudian yang ketiga, rumit dan lamanya proses pengembangan sistem perangkat lunak itu sendiri, terutama pada sistem yang berskala besar. Nah, karena dia rumit kemudian lama, maka kita harus ada perencanaan yang matang, dan perencanaan itu atau model perencanaan itu harus sudah yang diujikan. Saya akan membahas terkait sistem development life cycle. Nah, ini nanti kalian ada kaitannya dengan bahan presentasi kalian. Untuk yang pertama, sistem development life cycle ini sudah saya dahului, maka nanti kalian presentasinya kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan ini. Pertama, saya mendefinisikan
Jadi proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, dimulai dari sistem itu direncanakan sampai dengan sistem itu diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Itulah namanya System Development Life Cycle atau SDLC. Lalu ada beberapa tahapan, di sini ada 6. Karena jenisnya nanti variannya ada banyak. Bagaimana dengan yang tahapan paling umum? Pertama, dalam konsep atau model pengembangan SDLC, sebelum kita mengembangkan software, kita melakukan perencanaan atau sistem planning, lalu analisis sistem atau sistem analis, kemudian melakukan desain sistem. Setelah merencanakan, menganalisis, mendesain, baru kita mengimplementasikan sistem. Sistem ini artinya sudah jadi ketika sudah diimplementasikan. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Kita wajib melakukan pemeliharaan sistem. Pada perencanaan ini biasanya kita lakukan analisis kebutuhan seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi di tahapan ini nanti ada analisis, artinya kita coba mengkompilasi setiap kebutuhan itu. Lalu setelah terumuskan metode terbaik atau fitur-fitur yang kira-kira akan kita masukkan, maka kita masuk ke tahap desain. Kita mulai mendesain. Setelah desain kita implementasikan, artinya softwarenya sudah jadi. Lalu setelah diimplementasikan ternyata masih ada yang error-error seperti itu, maka kalian wajib melakukan pemeliharaan sistem. Ini adalah tahapan umum pengembangan SDLC. Lalu bagaimana dengan variannya? Ternyata SDLC itu punya banyak varian. Ini saya hanya mengambil 3 contoh. Computerized Management Information System, Managing the System Development Process, dan Structure Analysis and Design of Information System. Ini kurang lebih gambaran dari tahapannya. Untuk yang Computerized Management Information System itu hanya ada 3 dari tahap SDLC yang digunakan, dari penelitian sistem, analisis dan desain sistem, dan pengembangan sistem. Dia versi ringkas dari SDLC. Lalu yang kedua, Managing the System Development Process, yaitu di sini ada beberapa item dari SDLC yang digunakan. Yang pertama perencanaan sistem, lalu kebutuhan sistem. Nah, dia membedakan kalau misalkan SDLC secara umum tadi analisis kebutuhan ada di sini, sedangkan yang ini kebutuhan sistem atau fitur-fitur masuk ke tahap 2 atau tahapan sistem requirement. Lalu setelah itu, setelah mendapat sistem requirement, kita langsung melakukan pengembangan sistem, mengimplementasikan dan melakukan perawatan. Jadi ada bedanya di sini untuk yang varian Managing the System Development Process. Lalu kita masuk yang ketiga, namanya adalah Structure Analysis and Design of Information System. Di sini ada perencanaan sama seperti yang sebelumnya, selalu ada perencanaan. Kemudian ada analisis, ini juga ada di tahapan SDLC secara umum. Kemudian desain fisik, nah ini tidak ada, ini merupakan sebuah pengembangan dari model varian yang ini. Kemudian implementasi atau konstruksi, ini ada penambahan. Lalu perawatan, peningkatan, nah ini sepertinya ada juga di tahapan-tahapan sebelumnya. Jika kita sedikit kembali ke belakang, maka dari 3 ini, Computerized Management Information System ini dia mengambil versi ringkas dari SDLC. Kemudian yang ini dia melakukan pengubahan item juga dengan yang ini. Pengubahan ini sifatnya bisa mengurangi, menambah, atau mengubah. Jadi bisa menambah item, mengurangi tahapan item, juga mengubah penambahan item atau kegiatan item-itemnya. Maka SDLC adalah model pengembangan perangkat lunak yang dapat dikembangkan lebih jauh dan menjadi varian-varian baru. Kita kemudian beralih ke implementasinya. Bagaimana mengimplementasikan SDLC? Pertama, kita melakukan perencanaan. Kedua, menyelidiki dan meneliti sistem, analisis, perancangan sistem, implementasi, dan peninjauan ulang. Terkait perencanaan atau studi kelayakan, apa saja yang kita lihat? Pertama adalah kelayakan teknis. Misalnya kalian ingin membangun sebuah sistem, pastikan bahwa klien mampu menyediakan teknologi untuk membangun sistem, serta tersedia sumber daya manusia. Misalkan kalian ingin membangun siakat, ya pastikan klien kalian itu sudah ada sumber daya yang siap mengelola, kemudian sudah tersedia internet misalnya terkait dengan teknologi sehingga mereka bisa mengimplementasikan siakat. Lalu yang kedua, kelayakan ekonomi.
Jadi pastikan klien kalian punya budget untuk memenuhi kebutuhan pengembangan. Jadi kalau kalian merencanakan sesuatu, pastikan sudah ada pertimbangan teknis, kemudian kelayakan ekonomi, yaitu biaya membangun sistem, kemudian kelayakan organisasi dan sosial. Sistem baru dapat diterima oleh para anggota organisasi. Ini kaitannya dengan apabila kalian melakukan pengembangan sistem untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, pada kasus ini tidak semua anggota organisasi atau staf atau karyawan di tempat tersebut akan menerima sistem yang baru. Bisa jadi terjadi penolakan pada penggunaan sistem. Dan itu harus diidentifikasi. Misalkan dia melakukan penolakan penggunaan karena penggunaannya rumit atau kinerjanya lambat atau fiturnya belum tersedia, maka itu harus dipenuhi. Lalu pada penyelidikan dan penelitian sistem, kaitannya dengan sistem yang sudah ada. Pada tahapan ini kalian melakukan identifikasi masalah pada sistem yang lama, kebutuhan fungsional, lalu kebutuhan sistem baru, kendali sistem, dan pengecualian. Lalu yang ketiga, menganalisis sistem. Nah, dalam tahapan ini, analisis sistem, pengembang mencoba memahami sistem lama. Jadi dia mengambil sistem lama, mempelajari sistem lama, mengapa dan bagaimana sistem tersebut dibuat, dan bagaimana sistem lama dapat diperbaiki atau dikembangkan. Jadi pada tahapan analisis sistem nanti ada proses di mana dia mempelajari sistem lama untuk melihat kelemahan-kelemahannya, masalah-masalahnya, dan kemudian dia memformulasikan sistem yang baru. Lalu yang keempat adalah perancangan atau desain sistem. Setelah dipelajari, diidentifikasi masalahnya, didesain. Nah, belum tahap desain, masih di tahap pengambilan atau penggalian informasi. Lalu tahap berikutnya adalah perancangan atau desain sistem. Jadi berdasarkan analisis dan kebutuhan bisnis, nanti ada fase desain yang memutuskan bagaimana untuk membangunnya. Nanti kalian akan belajar bagaimana proses perancangan atau desain sistem secara khusus. Lalu ada lagi implementasi sistem. Setelah dirancang, diimplementasikan. Program komputer ditulis, dikompilasi, dan diuji coba. Selanjutnya perangkat keras dan perangkat lunak baru secara terintegrasi dipasang, diinstal, dan diuji coba. Ini artinya software sudah jadi dan sudah dipakai oleh pengguna. Lalu apakah sudah selesai? Ternyata belum, karena harus ada tahap peninjauan ulang dan perawatan sistem. Misalnya ada error, ada masalah, ada bugs, itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab pengembang atau software developer-nya. Lalu kita beralih pada kelebihan model SDLC menurut Avison tahun 2006. Adanya dokumentasi yang standar, dokumentasinya lengkap, dan memiliki fase-fase dengan batasan dan hasil kegiatan yang jelas. Nah, karena proses perencanaannya cukup matang, cukup panjang, maka ada dokumentasi yang standar dan lengkap, dan fase-fase dengan batasan dan hasil kegiatannya juga jelas. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Yang pertama, SDLC ini hanya mampu memenuhi kebutuhan manajemen tingkat bawah. Karena kebanyakan model pengembangan software berbasis SDLC itu digunakan untuk software-software yang sifatnya transaksi, misalnya penjualan seperti itu, kemudian terkait software-software atau aplikasi di pabrik atau manufaktur seperti itu. Maka dia kurang memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas dan lebih memenuhi tingkat bawah. Karena memang untuk kebutuhan tingkat atas biasanya terbatas, dan analisis kebutuhan biasanya lebih banyak diarahkan pada manajemen yang tingkat bawah karena akan berkaitan dengan sistem. Yang kedua dan tiga, ini ada hubungannya, pemodelan proses yang tidak dinamis dan perencanaan yang tidak fleksibel. Jika kalian tadi coba memahami, ada proses di mana ada perancangan, kemudian ada analisis sistem, lalu berdasarkan perancangan dan analisis lalu dihasilkanlah sebuah desain. Setelah didesain baru diimplementasikan. Nah, proses itu kalian tidak bisa atau seandainya kalian seorang klien, kalian tidak bisa mengubah perencanaan di tengah jalan karena sudah dilakukan identifikasi kebutuhan dan sudah dilakukan proses analisis sistem. Jadi ketika sudah dirancang, sudah didesain berdasarkan kebutuhan, sudah dikumpulkan fitur-fiturnya, itu ketika mulai dikembangkan, kalian atau klien
sebagai klien, kalian tidak bisa melakukan pengubahan desain seenak jidat, jadi harus berdasarkan dari desain atau hasil diskusi yang dituangkan dalam tahap perencanaan dan tahap analisis. Maka disebut kelemahan karena pemodelan proses yang tidak dinamis dan tidak fleksibel, karena ada model dari pengembangan software yang bukan SDLC, katakanlah misalnya Extreme Programming namanya model pengembangannya. Itu klien disuguhkan setiap progres, jadi setiap progres ada progres diinformasikan ke klien, ada progres diinformasikan ke klien, jadi klien bisa menyesuaikan kebutuhan berdasarkan progres tersebut, sedangkan SDLC tidak. Lalu yang keempat, munculnya tidak puasan pengguna. Nah, karena tidak dinamis, tidak fleksibel, otomatis memunculkan ketidakpuasan pengguna. Nah, ini terkait dengan presentasi kelompok. Pertemuan berikutnya saya di sini menyampaikan 9, tapi nanti jumlah yang presentasi tergantung dari jumlah kalian. Misalnya hanya 21, berarti hanya 7 metode pengembangan software yang akan dibahas oleh kalian. Tetapi jika lebih dari 21, misalnya 24 atau 27, maka bisa setiap mahasiswa akan mendapat giliran untuk presentasi. Ini modelnya sama seperti SDLC, yaitu model-model pengembangan software. Nanti apa saja yang dipresentasikan? Yang pertama definisi, seperti saya tadi melakukan definisi atau menyampaikan definisi. Lalu komponen atau elemen dalamnya apa saja? Misalnya tadi SDLC ada perencanaan, desain dan lain-lain. Lalu yang ketiga, proses pengembangan yang dilakukan seperti apa? Grafik atau proses pengembangan, nanti tampilkan grafik agar mahasiswa yang lain tuh tahu versi singkat dari proses pengembangannya seperti apa. Seperti tadi misalkan ada desain, analisis dan lain-lain, itu kan saya ungkapkan dalam bentuk grafik atau gambar. Lalu yang kelima, kalian ambil video dari YouTube terkait materi model pengembangan. Durasinya sekitar 5-15 menit, kalau bisa 5-10 menit, yang berbahasa Indonesia, yang ada kaitannya dengan materi. Nanti kalian putar ketika pelaksanaan presentasi, jadi untuk menambah pengayaan. Pastikan kalian tidak salah ambil video, karena bisa jadi nanti tiap model pengembangan software saling beririsan, saling berhubungan. Maka sebelum memilih video, pastikan kalian sudah menonton sampai akhir. Kemudian yang keenam adalah menyampaikan kelebihan-kelebihan dari model pengembangan, kelemahan-kelemahannya, dan contoh kasus pengembangan. Contoh kasus pengembangan ini misalnya kalian ambil misalnya kalian ingin mengembangkan aplikasi siakat di perguruan tinggi. Nah, nanti setiap model pengembangan kan punya komponen atau langkah-langkah. Nah, misalkan kalian ambil kasusnya adalah siakat, maka ketika perencanaan kalian ngapain aja, kemudian ketika analisis itu apa saja yang dilakukan. Misalnya kalian ambil perusahaannya adalah jasa ekspedisi, ya kalian juga ungkapkan pada poin 8, kalian mengidentifikasi kebutuhan apa saja, menganalisis apa saja, kemudian merancangnya gambarannya seperti apa, gambaran secara umum saja. Jadi pada contoh kasus pengembangan nanti tiap kelompok harus berbeda, tidak boleh sama. Dan terkait kasus pengembangan siakat itu tidak bisa diambil lagi karena saya sudah menjelaskan berkali-kali. Jadi untuk contoh kasus, kalian ambil kasus atau perusahaan yang bergerak di pendidikan atau transportasi atau di bisnis, ekonomi dan lain-lain. Lalu seolah-olah kalian ingin mengembangkan software, lalu hubungkan dengan komponen-komponen atau elemen yang ada di dalam model pengembangan yang kalian presentasikan. Misalnya waterfall, extreme programming, dan lain-lain. Penilaian kelompok, saya akan menilai berdasarkan yang pertama kualitas materi, penyampaiannya, jadi materi berkualitas tapi penyampaiannya buruk juga tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu partisipasi setiap anggota tim dalam menyampaikan materi dan menjawab. Penanya dan menjawab mendapatkan nilai aktivitas, jadi yang bertanya dan menjawab sama-sama mendapatkan nilai. Lalu performa dan kekompakan. Nah, misalkan nanti saya lihat tiga orang anggotanya, nanti ada satu yang wajahnya cemberut-cemberut, yang ngambek-ngambekan atau segala macam, itu tandanya kan tidak kompak. Maka performa dan kekompakan juga akan saya lihat. Atau pembagian tugas ketika menyampaikan materi, menjawab materi itu tidak proporsional,
tidak adil, ada yang banyak, ada yang sedikit, itu menjadi juga indikator penilaian. Nah, ini adalah tugas individu, ini wajib dikerjakan secara individu, bukan kelompok. Ini hidup bukan hidung. Terdapat banyak varian pada SDLC yang dikemukakan oleh para ahli. Tadi saya menyampaikan 3 varian. Namun pada umumnya memiliki kesamaan pada banyak hal. Nah, sebutkan dan jelaskan 3 tahapan yang paling utama dalam siklus hidup pengembangan sistem dan atau SDLC, dan jelaskan alasan mengapa metodologi pengembangan diperlukan dalam proses pengembangan sistem informasi. Pertanyaannya 1, tapi kemungkinan jawabannya ada 2. Terkait sebutkan dan jelaskan, yang ini tahap yang paling utama, kemudian jelaskan alasan mengapa metodologi pengembangan diperlukan. Lalu aturannya, pertama jawaban ditulis dengan tulisan tangan. Nah, kertas yang bebas, diupload, diunggah dalam format gambar seperti JPG, PNG, atau JPEG, dan atau bisa dikirimkan dalam format PDF. Jawaban tidak boleh lebih dari 1 halaman, jadi cukup 1 halaman saja. Namun pastikan tulisan dan jawaban dapat terbaca secara jelas. Kalau misalkan kalian bisa mengungkapkan jawaban secara jelas dan singkat, saran saya tidak usah menggunakan kertas folio, kertas buku saja. Seperti biasa, 1 lembar. Saya akan lihat terkait bagaimana kalian menjawab secara tepat, bukan menjawab secara panjang lebar. Kemudian yang ketiga, jawaban diterima maksimal H+1 perkuliahan pukul 23.59. Jadi kalau misalkan ini hari Selasa, maka deadline-nya itu atau batas akhirnya adalah Rabu pukul 23.59. Kalau misalkan ini hari Rabu, jadwalnya hari Rabu, maka deadline-nya adalah hari Kamis pukul 23.59. Nah, ini adalah QR code-nya. Silakan kalian pause video ini, kalian arahkan aplikasi pembaca QR code, atau nanti link ini saya berikan ke grup. Nanti kalian unggah atau tulis jawabannya melalui link ini. Silakan di scan ini, nanti kalian bisa buka di handphonenya. Sebelum scan, pastikan di pause dulu atau ditahan videonya. Yang terakhir, ini saya sampaikan bahwa hidup adalah eksistensi diri. Saya ingin lihat bagaimana eksistensi kalian di mata kuliah ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.